Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Yang kepada Bapak Bambang selaku Ketua DKM Al-Muhajirin Bukit Tamulang Indah, yang terhormat Al-Ustaz Dr. Khalid MA selaku penceramah pada hari ini, yang terhormat kepada Saudara Syihabuddin Mutawi selaku Ketua Pemuda dan Masjid Al-Muhajirin Bukit Tamulang Indah, dan teman-teman maupun hadirin di via Zoom, Allah dirahmati oleh Allah SWT. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Feby Karim. Kepadanya berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang membaca khususnya dan umumnya bagi yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Muhajirin Bukit Pamalaung Indah, yaitu kepada Bapak Bambang Cahyono HS. Dengan segala hormat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yang malam hari ini nanti akan mengisi muhasabah sekaligus
Takhir Ramadan yang diselenggarakan oleh generasi muda kami, Ustaz. Perlu kami sampaikan pada Ustaz Hendra Khalid bahwa kami memang dari adik-adik sengaja tidak didatangkan semua karena masih situasi pandemi. Tapi ketika Mas Sihabuddin Mutawif meminta izin pada kami DKM, langsung kami akses. Karena ini adalah generasi penerus kita yang akan melanjutkan dakwah Islam, khususnya memakmurkan masjid dan masjid di Bangla kita. Dan perlu kami sampaikan, Ustadz, Mas Sihabuddin Mutawif ini baru 1 bulan kira-kira ya, kita SK-kan menjadi Ketua Pemuda dan Remaja Masjid Al-Majirin, menggantikan ini Mas Abdul Malik ini yang di depan. Mas Abdul Malik sekarang kita tempatkan menjadi sekretaris eksekutif di yayasan dan di masjid, karena inilah bagian dari regenerasi. Yang selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa adik-adik ini juga sudah mayoritas bagian dari hafiz dan hafizah. Tadi Mbak Febi ya yang membacakan tadi juga beberapa juz, Mas Malik dan lain sebagainya. Insya Allah ini bagian ini. Jadi ini benar-benar insya Allah menjadi generasi Qurani yang akan masuk. Satu lagi juga di doa khusus kepada ayahanda Mas Sihabuddin Mutawif, karena ayahnya itu dulu juga takmir di masjid ini. Jadi benar-benar ini adalah generasi yang terus menyambung dari senior-senior di masjid ini. Jadi doa khusus mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Susan Bapak Mutawif Wahid ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Al-Fatihah. Tidak panjang yang kami sampaikan, karena yang terpenting akan kita dengarkan muhasabah, tausiah, dan sekaligus tahlil Ramadan dari Ustaz Hendra Khalid. Kami titipkan adik-adik kami diberikan bekal untuk menjadi generasi yang betul-betul dapat memakmurkan dan mensyiarkan Islam. Terima kasih kepada adik-adik semua, Mas Sihab, Mas Malik, dan seluruhnya. Semoga tetap semangat dan maju, apalagi yang menyambut Ramadan, pasti nanti tulang punggung untuk panitia Ramadan juga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu muhasabah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sebelumnya, saya akan membacakan CV pemateri pada malam hari ini. Beliau bernama Bapak Dr. Hendra Khalid MA, tempat tanggal lahir di Soralungun, Jambi, 29 Juni 1977. Beliau adalah dosen ekonomi syariah S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan S2 HES Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga pengisi acara Ekonomi Syariah RRI Jakarta dan acara Keagamaan Ekonomi Syariah di TVRI Nasional pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Langsung saja kepada Al-Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, dengan segala hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Mulia memuliakan kita semua yang hadir di rumah Allah ini, menerima segala amal ibadah kita, sedekah kita, sholat kita, dan semua amal ibadah kita diterima Allah. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan acara kita ini melalui Zoom dan juga media sosial lainnya, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi bersama keluarga. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Yang sedang merindukan jodoh terbaik dunia dan akhiratnya, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan jodoh terbaik dunia akhirat. Yang sedang merindukan lahirnya anak-anak keturunan saleh dan salihah hafizul Quran, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan anak-anak keturunan saleh dan salihah hafizul Quran. Yang sedang berjuang mencari rezekinya Allah di tengah pandemi ini, sedang berjuang membayar sekecil apapun hutangnya, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan diberikan kemampuan untuk membayar sekecil apapun hutang. Apa kabar adik-adik hebat semuanya di malam hari ini? Masya Allah, luar biasa. Senang saya hari ini. Meskipun hari ini aktivitasnya Masya Allah luar biasa. Dari pagi tadi radio, habis itu kampus, habis itu lari ke Senayan, shooting untuk acara Ramadan juga. Balik lagi ke Ciputat, ada acara tadi di Zoom juga. Nah, Mbak dari Isya kita ketemu lagi. Masya Allah. Tapi senang kalau ada acara-acara dakwah begini. Karena yang saya bayangin itu adalah meneruskan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau tidak Ustaz Hendra dan adik-adik sekalian, siapa lagi yang meneruskan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat? Jadi Pak Bambang tadi mengatakan, Masya Allah, ini anak-anak hebat, generasi muda, Masjid Al-Muhajirin di Pamulang ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, malam hari ini, tema kita adalah Marhaban ya Ramadan, Marhaban ya Sahrul Kiram, Marhaban ya Sahrul Siam. Selamat datang bulan Ramadan, menghitung hari 2 hari lagi ke depan ya. Ini kita sudah di malam berapa ini? Malam 28, ya sudah 28 ya. Jadi tinggal 2 hari lagi. Insya Allah Senin malam Selasa sudah kita tarawih kalau tidak ada halangan. Senang tidak? Sahabat-sahabat yang di Zoom senang ya. Jadi kata Rasulullah itu man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bangga saja menyambut datang bulan suci Ramadan, maka itu sudah mendapatkan balasan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, apalagi melakukannya. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di penghujung bulan Sya'ban ini, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan kelak dan bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini apa tadi? Marhaban ya Ramadan. Ayo siapkan Ramadan terbaik kita di tahun ini agar memperoleh takwa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian rahimallah, pertanyaan saya pertama sederhana, ya. Apa dasar panggilan ayat Ramadan itu? Al-Baqarah ya, 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi Anda semua berpuasa. Jadi dasar panggilan ayatnya jelas. Siapa dia? Adik-adik sekalian, orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ustaz Hendra beriman, adik-adik semua beriman. Kita semua orang beriman. Lalu apa sarananya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi Anda untuk berpuasa.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kita itu diwajibkan puasa. Tapi puasanya apa namanya, masih ingat? Puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu wajib dulu sebelum datangnya puasa Ramadan. Tapi sekarang puasa Asyura menjadi sunnah, yang wajib adalah puasa Ramadan. Buat apa Ustaz? 1 bulan penuh ya diperintahkan kita untuk berpuasa, ya menahan lapar dan dahaga dan berbagai macamnya. La'allakum tattaqun, agar Anda semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Keren kan? Ternyata dalam pandangan Allah, orang yang hebat itu bukanlah orang yang cantik. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang ganteng. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang punya harta banyak. Orang yang hebat bukanlah orang yang punya pangkat banyak. Orang yang hebat bukan orang yang punya powernya banyak. Orang yang hebat, orang bertakwa. Ternyata takwa adalah nilai tingkat kemuliaan seorang di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, anak-anak muda hebat ini harus punya mimpi, mimpinya menjadi orang bertakwa. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kenapa sih 1 bulan khusus, 1 bulan penuh siapkan kita semua untuk menjadi orang bertakwa? Boleh jadi sebentar nih, sebentar sibuk terus, jamana lau wa'adada, yang tua ngumpulin duit, hitungin duit. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Yang muda sibuk tuh, ya upload foto, upload terus dan berbagai macam sibuk sampai lupa nih kira-kira nih. Nah, semuanya disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Yang kuliah juga sibuk, ya, semuanya sibuk dan berbagai macamnya. Allah bertanya Al-Quran itu, fa'aina tashabun, hendak kemana sih kamu mau pergi, dibawa oleh terus bumi ini berputar, hendak kemana sih kira-kira begitu, ya mau kemana sih kamu, kata Allah, ya. Lalu Allah sediakanlah kira-kira 1 bulan penuh biar kita punya tujuan, punya mimpi hidup ini. Dunia ini harus dimenangkan, akhirat harus dipersiapkan mulai hari ini. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi orang bertakwa melalui Ramadan. Apa sih manfaat orang bertakwa itu? Bisa kita buka di dalam surat di dalam Al-Quran. Manfaatnya yang pertama, di dunia dia akan mendapatkan 2 balasan. Dalam surat Thalaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yang pertama apa ada di sana? Ada yang hafal ayatnya? Yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar untuk hidupnya. Masalah di kantor, Allah kasih jalan keluar. Masalah di rumah, Allah kasih jalan keluar. Masalah di kampus, Allah kasih jalan keluar. Apapun masalah hidupnya, solvingnya langsung Allah. Cek. Kerennya Masya Allah, luar biasa. Begitu hebatnya orang bertakwa itu. Mau nggak sih? Ya, jalan hidupnya, problemnya Allah yang kasih jalan keluarnya semua. Cek gitu, kayak Google gitu, cek gitu. Langsung semuanya terbuka. Ya. Tapi kalau setelah Ramadan, bertahun-tahun Ramadan, 15 tahun Ramadan, 30 tahun Ramadan sesuai umur kita, tapi masalahnya tambah terus, boleh jadi dia nggak dapatin takwa tuh. Yang dia dapatin apa? Min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak di antara umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa tapi nggak dapatin takwa. Yang dia dapatin apa? Lapar dan dahaga. Orang buka dia buka, orang sahur dia sahur. Tapi cuma itu aja dia dapatin. Yang kedua, manfaatnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang cakep bagi saya itu. Apa artinya Ustaz? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah antarin rezekinya. Mau enggak kira-kira? Mau? Benar. Wa yarzuq, Allah antarkan rezekinya. Pernah dengar cerita Maryam? Ya, Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu ketika berada di mihrab seperti ini, lalu ditanya sama pamannya bernama Nabiullah Zakaria. Apa pertanyaan Nabiullah Zakaria? Anna laki hadza ya Maryam? Dari mana kau dapatkan buah-buahan? Kan banyak buah-buahan. Anna laki hadza ya Maryam? Itu diabadikan dalam Al-Quran. Dari mana kau dapatkan buah-buahan? Oh, cuma berada di mihrab. Apa jawabnya Maryam? Wa min indillah, Allah yang kasih. Ih, keren banget ya. Kalau orang bertakwa dia
makanannya Allah yang hidangin. Ya, Masya Allah luar biasa. Kenapa? Maryam itu punya dua kelebihan. Pertama menjaga kesuciannya, yang kedua rajin puasa. Nah, dari sekalian perempuan jaga kesucian, yang kedua rajin puasa. Masya Allah luar biasa. Pernah lihat nggak sih orang gajinya berapa lah kira-kira? Tapi Masya Allah rezekinya Allah antarkan tuh. Haji ada yang ngajak, umroh ada yang ngajak, ada nggak mereka? Masya Allah, itulah namanya takwa itu tadi. Apa sih takwa itu Ustaz? Takwa itulah mengerjakan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Itu bertakwa itu Masya Allah luar biasa. Di akhirat nanti itu ketahuan di dalam surat Ali Imran 133. Apa di situ dikatakan? Di mana surga yang luasnya antara langit dan bumi untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Yang sedih itu sahabat-sahabat sekalian yang berada di Zoom dan yang berada di masjid ini, yang paling sedih itu apa? Pada saat kita tahu luasnya surga itu antara langit dan bumi, tapi kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Sedih? Sedih dong. Ya, ketika tahu luasnya surga antara langit dan bumi yang luas begitu, tapi nggak bisa masuk ke dalamnya. Yang paling sedihnya lagi, jangankan masuk ke dalam surga itu, meletakkan satu kaki saja nggak bisa. Ya Allah, sedih banget. Tapi kata Rasulullah yang paling sedih lagi apa? Jangankan meletakkan satu kaki dalam surga, mencium baunya surga saja nggak bisa. Itulah paling sedih. Mau ngapain lagi kita? Mau sholat nggak bisa lagi, mau sedekah nggak bisa lagi, mau puasa nggak bisa lagi. Karena dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempat pembalasan. Dunia amal, kematian adalah akhir kesempatan kita beramal. Jadi sekalian rahimahullah, begitu indahnya balasan bagi orang bertakwa. Apa sih ciri orang bertakwa itu Ustaz? Kita bisa ketemu di dalam surat Ali Imran 134. Ciri yang pertama adalah alladzina yunfiquna bis-sarra wa dharra. Mereka itu gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau habis Ramadan tanpa pelit, berarti ente nggak dapat takwa dong. Yang ente dapat hanya lapar dan dahar. Jadi orang bertakwa itu setelah Ramadan dia gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau hari ini kikir, nah harus nenun pakaian takwa lagi nih Ramadan kali ini nih, harus semangat lagi, ya. Harus ikut pelatihan Ramadan lagi 30 hari. Biar dapatnya takwa berdampak pada rajin bersedekah dalam keadaan lapang. Ustaz, kami sudah lapang Ustaz, kenapa lagi disuruh sedekah? Biar ente tambah kaya. Ustaz, aku miskin Ustaz. Kenapa disuruh sedekah? Biar ente keluar dari kemiskinan. Jadi Masya Allah luar biasa. Punya uang aku cuma 10.000 Ustaz satu hari. Oke, 1.000 rupiah satu hari. 1.000 rupiah kumpulkan 200 juta penduduk Indonesia, maka satu hari 200 miliar bisa kita kumpulin. Banyak atau sedikit? Satu minggu berapa Ustaz? 1.000 kali 200 juta penduduk Muslim Indonesia, 1,4 triliun. Satu tahun berapa Ustaz? 73 triliun. Keren, 73 triliun. Kalau 1 triliun bikin satu kampus Muslim, maka dapat 73 kampus. Perlu kita minta sama pemerintah. Small is beautiful. Kecil itu indah. Jadi jangan pernah sepelekan uang yang kecil. Tapi kalau bersama, Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan sedekah ini bersama. Lalu yang kedua, ciri orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiza, mampu menahan amarah. Nah, habis Ramadan dikit-dikit marah, di kampus marah, di jalan marah, ya. Empon tergoda sedikit seakan-akan seluruh tubuh seakan-akan hilang. Tapi ketika Allah manggil nggak merasa hilang. Ketika Allah manggil azan pura-pura nggak dengar. Ya, wal kaziminal ghaiza, mampu menahan amarah. Pernah dengar cerita saya nggak tentang menahan amarah? Ada satu cerita yang sangat menarik, saya selalu ceritakan ini di TV maupun di radio di mana tempat. Ada kejadian di negara tetangga kita. Ada seorang ayah baru beli mobil. Dia baru beli mobil baru tapi belum dibayar lunas, masih cicilan. Mintalah dikirim sampai ke rumah. Ketika mobil sampai di rumah, lalu kemudian di rumah ternyata ada anaknya yang sedang bermain-main, lucu-lucunya sedang bermain. Dia main paku-pakuan. Lalu kemudian dia lihat mobil baru ayahnya, pastilah anak kecil penasaran.
Diambil paku tadi, dia coret-coret mobil baru ayahnya tadi sampai bar kira-kira. Pulanglah sang ayah dari kantor capek di sore hari. Setelah pulang di sore hari, lalu kemudian sang anak menyambutnya. Ayah, assalamualaikum. Kemari ayah, aku ingin lihatkan lukisan yang cakep untuk ayah. Kira-kira kalau adik sekalian sebagai seorang ayah, apa yang terbaik pertama sekali ketika melihat mobil baret tadi? Masih ingat ini anak darah dagingnya? Masih ingat ini anak kandung yang dilahirkan dengan 9 bulan dalam kandungan ibunya, kemudian meneteskan air mata antara taruhan mati dan hidup? Masih ingat? Tidak ingat lagi. Yang dia bayangin adalah, ini mobil belum dibayar, baret, Masya Allah, yang gimana nih toh? Diambilnya lah pot bunga, dipukulkannya lah ke tangan anaknya, kebetulan di pot bunga itu ada duri yang menempel, lalu kemudian malam hari sang anak kepanasan, lalu kemudian dibawalah ke rumah sakit, lalu kata dokter, maafkan saya bunda dan ayah, saya tidak bisa menolongnya karena racun sudah menebar di tangan anak ini. Salah satu caranya, satu hukuman, yaitu tangan anak ini harus diamputasi, harus dipotong. Lalu kemudian ketika anak bangun dari tidurnya, ketika anak bangun siuman dari tidurnya, dia cuma minta satu. Dia mengatakan, maafkan saya, Umi, ayah, adik sudah bikin mobil ayah rusak. Tapi satu permintaan adik, kembalikan tangan adik semula seperti awal. Ayahnya tidak bisa menjawab, ibunya tidak bisa menjawab, cuma menangis. Mobil baru bisa dibeli kembali, tapi tangan anak yang sudah terpotong tidak bisa dibeli kembali. Ternyata betul kata Allah, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah mampu menahan. Bukan tidak boleh marah, silakan marah, tapi mampu menahan. Wajar kalau kemudian dalam Islam dikatakan awalul ghadabil junun. Awal marah itu adalah gila. Kita tidak sadar. Wa akhirun nadam. Akhirnya adalah penyesalan. Saya punya satu cerita lagi yang sangat unik juga bagi saya. Ada seorang ibu baru pulang dari Paris, dari luar negeri, punya lipstik yang baru. Ditaruhnya lah di dalam kamar anaknya, di dalam kamarnya. Sang anak masuk ke dalam kamar, lalu kemudian diambil lipstik, lalu dia coret-coretlah kaca, dia tulislah berbagai macamnya. Ibunya kaget masuk, dia bilang, ya Allah nak, itu lipstik ibu beli mahal dari Paris, Masya Allah kamu bikin itu patah-patah, ya Allah. Dia pukulkanlah anaknya sampai kemudian anaknya meninggal. Tapi satu yang dia bikin sedih, ternyata dengan lipstik tadi dia tulislah oleh anak tadi di kaca tulisan I love you mom dengan lipstik yang patah tadi, tapi anak sedang mati. Kadang-kadang memang sedih, kadang-kadang dalam hidup ini kita baru sadar ketika semua sudah hilang. Tak berapa banyak kadang-kadang rebutan remote antara ayah dengan anak yang bikin berantem, antara rebutan dan berbagai handphone dan berbagai macam. Sudahlah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, sudah saatnya kita menenun kembali lah pakaian takwa ini di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sabar, sabar menanti waktu besar, sabar menanti waktu datangnya berbuka puasa, dan sabar itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran mendatangkan sebuah keberhasilan. Hadirin sekalian rahimahullah, senang sekali yang ketiga ciri orang bertakwa yang dituliskan di dalam Al-Quran dan surah Al-Imran 34 itu adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Gampang atau sulit memaafkan kesalahan orang lain? Kalau lagi Ramadan, kena dikit mobil atau motor atau handphonenya terjatuh oleh orang lain, marah nggak sih ketika Ramadan? Maaf ya deh, nggak apa-apa lagi puasa, nggak boleh marah-marah, iya kan? Sudah Ramadan, Masya Allah luar biasa, ya. Jadi ternyata Ramadan itu mengajarkan kita menahan, mengajarkan kita memaafin, peduli, care dan berbagai macamnya. Ya. Bayangin kira-kira, ya, tidak jarang kemudian ada mengatakan suaminya mengatakan sama istrinya, aku nggak maafin kamu bang. Pokoknya kamu terlalu deh kira-kira. Begitu juga istri pada suami pada istri. Kamu terlalu bang. Bahkan ada anak yang mengatakan pada orang tuanya, aku nggak maafin kamu ayah dan berbagai macamnya. Begitu luar biasanya hidup ini. Belajarlah dari Rasulullah. Tahukah kita Rasulullah? Rasulullah tahu persis siapa yang mengusirnya dari tanah kelahirannya, Mekah. Rasulullah tahu persis siapa yang membunuh pamannya Hamzah. Tapi ketika Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, yang dikenal dengan istilah Fathul Mekah, Rasulullah tidak pernah dendam.
Rasulullah mengatakan, "Idhabu, pergilah Anda semua ke rumah Abu Sufyan." Karena Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Ya, kalian aman. Masya Allah, musuh saja dimaafkan oleh Rasulullah. Masa kita orang terdekat kita nggak maafinnya? Berarti Ramadan kita belum diterima sama Allah. Sudah saatnya kemudian kita menenun kembali pakaian. Yang terakhir, yang keempat adalah ciri orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisatan, kalau dia melakukan maksiat, melakukan dosa, dia cepat ingat Allah, istighfar dan ampun kepada Allah. Orang bertakwa itu bukan berarti orang nggak pernah salah, tapi orang bertakwa itu kalau dia salah, dia cepat ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Jadi inilah hebatnya orang bertakwa itu. Connect dia, dicubit sedikit dia merasa sakit. Bukan seperti orang anzartahum ablam tunzirhum la yu'minun. Ente gebukin dia, ente pukulin dia nggak bakal percaya. Tapi orang bertakwa itu hebat, masya Allah, luar biasa. Jadi inilah orang bertakwa. Nah, kalau kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasa tidak bersalah, tidak berdosa, dan masalah cuek saja, kemudian maksiatnya sudah biasa, biasa dan berbagai macamnya, berarti kita belum termasuk orang bertakwa. Nah, 4 itu sajalah saya pikir introspeksi muhasabah kita di malam hari ini. Ya, apakah kita termasuk orang yang rajin bersedekah atau tidak? Apakah kita termasuk orang yang mampu mengendalikan diri dari amarah atau tidak? Apakah kita termasuk orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain atau tidak? Apakah kita termasuk orang yang cepat ingat Allah ketika salah atau tidak? Kalau itu ada dalam diri kita, pertahankan terus. Ramadan ini saatnya kemudian terus meningkatkan ketakwaan kita. Tapi kalau nggak ada, maka saatnya kembali untuk menenun pakaian takwa ini. Jangan pernah sia-siakan. Ada jutaan orang sudah meninggal yang berdoa tahun kemarin, ya Rob, aku ingin ketemu Ramadan ya Rob, aku ingin ketemu Ramadan ya Rob. Coba bayangin, pernah nggak kita berdoa? Allah kasih kesempatan itu kepada kita yang tinggal 2 hari ke depan. Haruskah kita sia-siakan? Boleh jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita dan keluarga. Kita tidak tahu, tapi pastinya kita akan berharap kita akan bisa melaksanakan Ramadan ini tiap tahun dan tiap tahun terus menerus. Lalu apa sih Ustaz persiapannya? Persiapan yang pertama, siapkanlah hati yang bersih, sucikan hati. Kenapa sucikan hati Ustaz? Ya namanya juga bulan suci. Ya jangan sampai hati kita kotor. Ya, kirim WA, telepon orang tua, orang dekat, sahabat yang kadang-kadang kita ucapan kadang-kadang ceplas-ceplos dan berbagai macamnya. Ya, kadang-kadang kita upload foto, kita senang orang ada yang sedih, ada orang sakit dan berbagai macamnya. Kita happy, ada orang yang galau. Ya, nggak tahu kita kadang-kadang kan yang namanya zaman media sosial seperti ini, kita tersenyum, tertawa, tapi ada orang yang tersakiti dan berbagai macamnya. Minta maaf, ya boleh melalui media sosial, boleh melalui WA, telepon, dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan hati yang suci, kita sambut bulan suci ini dengan semangat yang Masya Allah luar biasa. Yang kedua, Ramadan itu kan ibadah fisik, ya. Jadi orang yang Ramadan itu fisiknya harus sehat. Kalau tidak sehat, dia malah dipersilakan untuk mengqadha, ya, untuk apa? Berbuka puasa dan menggantinya di hari-hari lain. Oleh karena itu, jagalah fisik kita, jangan terlalu capek, apalagi tengah pandemi seperti ini. Kita harus menjaga fisik. Mudah-mudahan dengan menjaga fisik, insya Allah kita sehat. Dan bahkan di hadis Rasulullah dikatakan, sumu tasibu, berpuasalah Anda akan sehat. Jadi don't be worry, jangan takut, jangan khawatir, tetap semangat berpuasa di tengah pandemi ini. Karena Rasulullah mengatakan puasa itu sehat. Kenapa sehat Ustaz Hendra? Ya, karena puasa itu memberhentikan, menyetop sementara, ya, yaitu yang biasanya makan terus-menerus tidak pernah berhenti organ kita ini, maka di Ramadan diberhentikan sementara. Bahkan orang yang mau operasi kadang-kadang diperintahkan untuk berpuasa. Dan ini Masya Allah luar biasa. Jadi harus ada waktunya rehat. 11 bulan dihantam terus semua, maka 1 bulan ini yaitu menjaga kembali normalitas fisik. Yang ketiga, Ramadan itu adalah ibadah penuh ilmu. Nah, oleh karena itu cari ilmu. Alhamdulillah malam hari ini ada di remaja masjid Bukit Pemalang Indah ini, Masya Allah luar biasa. Mencari ilmu dengan Ustaz Hendra dan sahabat-sahabat lain, termasuk sahabat-sahabat yang berada di Zoom. Masya Allah kita dapat ilmunya malam ini. Ternyata Ramadan itu tidak hanya sahur dan berbuka puasa. Ada malam Lailatul Qadar yang Masya Allah pahala kebaikannya sama dengan 1000 tahun, ya, sekitar 1000 bulan, ya, 1000 bulan.
yang sama sekitar 83 tahun. Jadi Masya Allah luar biasa. Umur hidupnya umat Nabi Muhammad itu berapa lama Ustaz? Berapa? Ayo. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Nah, kalau umur kita 60 tahun, ya, bergelimang dosa dan maksiat. Ketemu dengan malam Lailatul Qadar 83 tahun. Ya, seimbanglah kira-kira. Rasulullah itu sedih. Ya, umur umat itu singkat dibandingkan umat-umat terdahulu yang panjang. Sehingga Rasulullah mintalah ada satu spesial, dikasihlah malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan sampai keder ya gitu. Keder tidur terus, qadar ya itu semangat untuk bangun qiyamul lail dan berbagai macamnya. Jadi cari ilmunya. Apalagi ilmu apa Ustaz? Oh, ternyata ada ilmu apa lagi? Yaitu ibadah-ibadah sunnah, pahalanya dilipat gandakan sama seperti ibadah wajib. Lalu kemudian memberi takjil, berbuka puasa, ya. Lalu kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran, ya. Bacalah Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Jangan kemudian ya kita rindu baca Al-Quran pada saat mata kita diambil oleh Allah. Oleh karena itu semangat terus membaca Al-Quran. Bayangin berapa jam, ayo. Kalau tidur kita satu hari 8 jam standar orang Indonesia, maka kita 60 tahun, 20 tahun untuk tidur. Kebayang nggak sih? 20 tahun untuk tidur. 8 jam kerja, kantor, 20 tahun hanya bekerja. Generasi milenial seperti adik-adik ini, generasi yang tidak bisa lepas dari namanya ini, gadget ini, hampir 16 jam hasil riset menunjukkan. Tinggal 8 jam berada di mana? Saat tidur. Ternyata hasil riset juga menunjukkan ketika ditanya apa yang Anda buka, apa yang Anda tidur. Nah, telepon lagi, anggaplah 8 jam. Habislah. So the question mark, pertanyaannya sederhana. Berapa jam kita mengetuk pintunya Allah? Berapa jam kita siapkan akhirat kita yang tidak berhingga? Oleh karena itu, sudahlah Ramadan ini cari ilmu yang banyak, siapkan ilmu yang terbaik. Sehingga kita tidak hanya sahur dan berbuka puasa saja kita paham. Yang terakhir, Ramadan itu adalah ibadah maliyah istimaiyah. Merupakan ibadah ekonomi, zakat fitrah. Di situ ada zakat mal, di situ ada fidyah, di situ ada wakaf, sedekah dan berbagai macamnya. Siapkan harta yang terbaik untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Kalau kita tahu di pagi hari ada sedekah di pagi hari Jumat berkah, maka dalam 1 tahun ada namanya sedekah terbaik di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Rasulullah dan para sahabat begitu semangat bersedekah. Mana dengan kita umatnya? Ustaz, aku nggak punya uang banyak. Sudah, sedikit saja, nggak apa. Nggak punya uang juga Ustaz, sudah sedekah kebaikan. Nggak punya juga Ustaz, ya sudahlah. Berbuat baik terus dan berbuat baik dengan tenaga, bantu. Apalagi ada di bantu rumah Allah seperti ini, ya, membantu Pak Bambang dan pengurus-pengurus lain, itu termasuk amal jariah yang Masya Allah tidak ada satupun kecuali Allah catat. Ya, itu menjadi kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, saya pikir itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, baik yang di layar Zoom maupun yang di masjid ini, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan tanya, ini kesempatan buat jaga. Untuk hadirin di via Zoom, bisa dipersilahkan juga untuk bertanya. Gimana teman-teman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama, di dalam Al-Quran itu dikatakan wa in kuntum maradan. Kalau Anda dalam keadaan sakit, perbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau yang kedua adalah ala safarin,
dalam perjalanan musafir, ya, lalu kemudian dia letih, boleh juga tidak berpuasa. Lalu wanita hamil, karena kalau dia takut misalnya berdampak tidak bagus bagi janinnya. Tapi ada juga banyak juga wanita hamil yang keyakinan dia mengatakan, insya Allah izinkan saya berpuasa. Saya banyak ketemu wanita-wanita hamil yang juga qadarullah dia kuat untuk berpuasa. Jadi tinggal kemudian kalau dokter mengatakan ini aman, bismillah saja. Tapi kalau kemudian ada berdampak tidak bagi janin, tentu Islam adalah sebuah agama yang lebih mengedepankan maslahat. Ini menjadi menarik ya. Islam itu agama yang maslahat. Ya, jadi ketika ada pesawat jatuh, tidak ada satupun yang bisa dimakan kecuali ada bangkai. Bangkai itu menjadi halal dalam Islam. Ya, tapi tidak juga berlaku teori supply and demand misalnya, semakin pasok kemudian Anda butuh tidak berlaku. Hanya untuk darurat. Nah, begitu juga dalam kondisi puasa ini. Jadi tadi ada orang tua yang tua renta yang kira-kira tidak bisa berpuasa, lalu ada orang hamil, ada orang sakit dan yang berbagai macam. Lalu bagaimana Ustaz cara menggantinya? Maka dia diganti di hari lain, ya, di hari-hari lain. Nggak bisa juga dia Ustaz, maka bayarlah fidyah. Fidyatul ta'amil miskin, yang memberi makan orang miskin. Jadi betapa indahnya agama Islam. Jadi tidak ada yang sulit pada dasarnya kira-kira. Tinggal kemudian kita taat kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, anak ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan apakah cukup mengganti saja atau kemudian membayar fidyah. Ya, ada mengatakan kedua-duanya, bayar fidyah juga, ganti juga. Ya, ada juga yang mengatakan cukup bayar fidyah saja, karena dia tidak bisa lagi puasa, karena mungkin dia sudah tua dan berbagai macam. Ya, kembalilah kepada keyakinan kita. Ya, kedua itu ada pendapatnya. Ya. Tapi mungkin bagi saya kehati-hatian akan lebih bagus kira-kira demikian, tidak menyepelekan kira-kira. Oh, kalau gitu enak dong, kau bayar fidyah aja dong. Nah, kalau bisa menggantinya terlebih dahulu, bagi saya ada baiknya. Jadi kalau dicari mudah semuanya ada dalilnya mudah kira-kira, tapi kehati-hatian akan lebih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, di sini ada yang bertanya juga Ustaz dari di Ajang Mia. Bisa tunjuk tangan? Nah, pertanyaannya itu, bagaimana agar kita semangat dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan puasa sampai akhir Ramadan? Bagaimana caranya kita agar semangat menjalankan ibadah Ramadan ini sampai akhir? Bayangin ini adalah Ramadan terakhir Ajeng. Jadi Ajeng bayangin nih, ya Allah ini boleh jadi Ramadan terakhir bagi gua kira-kira dan keluarga. Jadi gua harus semangat. Jadi teori itu sederhana. Ya. Allah ajarkan pada kita teorinya adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kerjakan untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Semangat tuh, kuliah semangat, cari duit semangat. Kenapa? Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tapi wa'mal, kerjakan untuk akhiratmu ka'annaka tamutu wada. Seakan-akan kau akan mati besok pagi. Kalau dokter bilang kamu mati besok pagi, apa yang kau lakukan? Kau akan berada terus di masjid, kau akan sedekahkan semua hartamu dan berbagai macamnya. Ya, jadi kiatnya pada dasarnya sederhana. Bayangin bahwa hidup ini tidak lama. Bayangin Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita dan keluarga. Dan itu yang kemudian membuat kita semangat. Jadi jangan tahun depan bisa ada Ramadan lagi. Oh belum tentu. Kira-kira begitu. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan pahala karena memang bahwa pahala ini kan jadi mencari pahala kebaikan saja itu harus berani dengan video Allah juga. Karena yang seperti itu diperbolehkan. Baik. Apakah Ramadan atau semua amal perbuatan kita mencari pahala?
Ya boleh saja, tapi saya lebih sepakat pada statement yang kedua, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, pada dasarnya Allah kasih semuanya. Jadi saya selalu begitu juga dalam dakwah. Ya Allah, ridhoin hamba, ya Rabb, beri hamba kekuatan, izinkan hamba, dan berbagai macamnya. Selalu itu ungkapannya kira-kira izinkan, ridhoi Allah. Nah, kalau kita, jadi anggaplah kita puasa ini pada dasarnya rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur sudah dikasih nafas, rasa syukur sudah dikasih sehat. Ya, jadi begitu juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah kakinya bengkak, ya, sholat tahajud kakinya bengkak. Lalu apa kemudian istrinya Siti Aisyah bertanya, Bang, abang itu sudah diampunkan sama Allah, sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa abang masih rajin sholat tahajud sampai kakinya bengkak? Apa jawabnya Rasulullah? Wahai istriku, apa tak boleh aku ini menjadi abdan syakura? Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi saya lebih suka dengan pendapatnya Rasulullah bahwa ibadah apapun yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Nah, lalu lakukan dengan ikhlas, termasuk sedekah. Mau tahu teorinya? Ayo coba kita hitung ya. Memberi 1, mengharap dapat 2. 1 bagi 2 berapa? 0,5. Rugi atau untung? Rugi dong. Ya, memberi 1 mengharap dapat 2. Tahu untung dong. Memberi 1 mengharap dapat 1. 1 bagi 1 berapa? Balik mau. Memberi 1 tidak mengharap apa-apa. 1 bagi 0 berapa? Unlimited. Tak terhenti. Pilih mana? Pilih tidak mengharapkan apa-apa. No tulus. Ya. Jadi Allah luar biasa. Tak terhingga. Unlimited bahasa ekonomi. Jadi kamu pilih mana kira-kira? Pilihlah. Ya. Kalau upload dakwah juga begitu, konten-konten dakwah, lakukan, lupakan, 2L, lakukan, lupakan. Oh, di like, mau enggak, no problem. Itu juga yang saya lakukan setiap hari. Lakukan, lupakan. Tapi yakinlah di mata Allah, dilihat tidak dilihat sama manusia, Allah lihat. Dibalas tidak dibalas sama manusia, Allah balas. Tenang banget hidup itu. Ya, sama dengan ibadah tadi. Mau dilihat mertua atau calon mertua atau enggak, no problem. Ya. Jangan nanti khususnya ya Allah, akbar gitu pas dilihat orang. Ya. Tapi yakinlah Allah. Allah. Baik, silakan dari saya ingin bertanya tentang rasa syukur. Kami kita itu bersyukur karena namanya. Melihat orang senang melihat orang susah. tapi kalau tadi ada orang masih bersyukur, ada orang lain yang lebih parah dari kami. Pertanyaan saya, bukan ini kan kalau misalnya kita bersyukur, kita menghadirkan kita, tapi melihat orang lain yang lebih bersyukur. Ya, salah nggak Ustaz? Bagi saya cuma perbandingan. Jadi begini, orang selalu, hati ini kan selalu berbolak-balik. Ya, hati manusia itu memang selalu berbolak-balik. Tidak suka melihat orang senang, ya, suka melihat orang lebih susah dan berbagai macamnya. Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan, Wallahu faddala ba'dum 'ala ba'din. Allah itu melebihkan rezeki satu orang dari orang lain. Tapi di ujungnya dikatakan, wala tatamannau, jangan kau pernah iri hati. Nah, memang sifat hati kita begitu. Sehingga saya jangan dibalik itu. Tuh lihat orang lebih susah dan begitu. Kamu bersyukur kamu masih hidup hari ini. Kamu bersyukur hari ini kamu masih dikasih nafas. Kamu bersyukur hari ini masih bisa ketemu keluarga. Nah, tinggal bagaimana membalikkan cara kita berpikir kira-kira begitu biasa. Lebih suka pada dasarnya adalah membandingkannya itu melihat apa yang Allah berikan kepada kita. Lebih dibandingkan ya lebih sajalah pada dasarnya kita masih dikasih kesempatan dan berbagai macam. Jadi itu. Tapi kalau kemudian ada orang yang bisa tenang dengan membandingkan dengan kekurangan orang lain, ya boleh saja. Tapi jangan kemudian menghina pada dasarnya. Jadi Anda bersyukurlah pada Allah. Ya, syukur itu kan apa arti syukur? Pernah saya jelaskan ya, syukur itu adalah membuka. Syakawa itu membuka. Itu artinya ketika Anda bersyukur, maka Allah buka pintu rezeki berikutnya.
Lawannya syukur itu adalah kufur, kafaro. Apa itu kafaro? Menutup. Gampang kan ya? Syukur membuka, sakaro, sedangkan kufur menutup. Ketika Anda diberi kasih rezeki Allah 10.000, Anda mengatakan, ya 10.000. Ya gitu kan? Tapi ada kata, alhamdulillah ya Rabb. Terima kasih. Allah akan kasih rezeki. Karena Anda bersyukur. Saya kasih sekarang peci, tapi pecinya digunakan untuk ngepel. Kasih peci lagi. Tapi ketika pecinya saya lihat, oh dipakai untuk sholat, berarti dia bersyukur kepada saya, terima kasih. Besok saya kasih peci lagi enggak? Saya kasih sama manusia aja, apalagi Allah. Ada sebuah cerita yang menarik. Seorang istri, seorang pedagang buah, dipoles tuh buah tuh, bang pergilah berdagang di pasar, ya, tidak ada satupun buah-buahnya laku. Dia pulang ke rumah, disambut sama istrinya. Kasih istrinya, bang gimana bang dagangan kita hari ini bang? Apa jawab suaminya? Alhamdulillah dek, nggak ada satupun yang laku. Kira-kira ente sebagai istri ente ngambek kan nih? Sedih. Sudah capek-capek rapid, pas pulang sore hari, alhamdulillah nggak ada satupun yang laku. Mana nih? Kalau belum belajar ekonomi syariah sama saya enggak, pasti ngambek nih. Ya kan? Nah kebetulan istrinya ini rajin belajar ekonomi syariah dengan sama saya di RRI, di TV macam-macam. Dia mengatakan, alhamdulillah bang, nggak apa-apa. Sebatas itulah rezeki kita dan keluarga hari ini. Catat, sebatas itulah rezeki kita dan keluarga hari ini. Karena kita nggak bisa merubah rezeki, kita nggak bisa merubah uban di kepala orang lain, kita nggak bisa merubah rezeki di kepala orang lain. Bisnis bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Barangnya boleh sama. Apa yang terjadi kemudian? Dia bertawakal kepada Allah, sudah usaha. Dari jauh datanglah pulang anak dari sekolah bernama Udin. Kata Udin, Abah, Umi, kok girang banget? Assalamualaikum, kenapa girang? Alhamdulillah, saya dapat beasiswa dari sekolah hari ini. Berapa jumlahnya? 1 juta rupiah. Kalau laku 1 gerobak, 300.000, tapi karena dia tawakal sama Allah, bersyukur kepada Allah, Allah kasih 1 juta. Kita sering melihat yang 300.000 gerobak tadi. Lupa kita Allah menghantarkan rezeki yang lain. Karena dia bertakwa. Capek hidup kita berjasa. Jangan pernah melihat uangnya, tapi kadang-kadang ada nikmat baik bermanfaat. Beda nggak antara pendapatan dengan rezeki? Enggak. Ya. Gaji dengan rezeki beda nggak? Beda. Ya. Gaji itu apa yang bisa kita kumpulkan, belum tentu bisa kita nikmati. Tapi kalau rezeki, kita bisa nikmati. Pilih mana? Banyak gaji atau banyak rezeki? Banyak kedua-duanya. Kan? Ente lihat nggak kan? Wah, dia paling apa kerjaan ini, tapi rezekinya masya Allah luar biasa. Anak-anaknya bisa sekolah sampai profesor, doktor dan berbagai macam. Sering lihat kan begitu? Itu namanya rezekinya dia. Ada lagi yang lain? Ya. Di dalam Islam itu kan ada 5 hal yang harus dijaga. Satunya adalah menjaga jiwa. Jadi kalau dihadapkan antara puasa dan menjaga jiwa, maka Al-Quran telah menjawabnya. Anda dibolehkan untuk membatalkan puasa Anda dengan catatan untuk menggantinya di hari lain. Jadi pada dasarnya kalau dipilih mana yang harus didahulukan, ya menjaga jiwa, menjaga keselamatan. Itu indahnya Islam, ya. Jadi sama saya bilang tadi, mana yang lebih penting? Bangkai haram, tapi bisa menjadi halal. Untuk apa? Untuk bisa bertahan, ya, agar dia tidak mati. Begitulah indahnya Islam. Sama tadi, puasa wajib, tapi gara-gara puasa dia letih, capek, sakit, maka diperbolehkan dia membatalkan puasanya. Nggak bisa juga dia ganti nanti, tinggal dia bayar fidyah. Jadi indah sekali Islam. Jadi Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Paham ya? Mudah, tapi jangan dipermudah. Allah. Baik, untuk
di via Zoom. Apakah ada yang bertanya? Alhamdulillah, kita cukupkan pertanyaan pada malam hari ini. Terima kasih bagi yang bertanya. Semoga dengan jawaban yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu foto bersama melalui via Zoom kepada para hadirin untuk on kamera di video Zoom. Dimulai dari slide yang pertama. Banyak juga di Zoom-nya ya. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Padanya dipersilakan. Baik, sama-sama kita mengadakan kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah. Berdoa mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan ini. Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Begitu banyak saudara-saudara kita yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tapi hari ini mereka sudah berpindah ke alam kubur. Mereka sudah kaku di alam kubur. Kita tidak pernah berharap, tidak pernah berdoa kepada Allah. Tapi malam hari ini, insya Allah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Boleh jadi doa ayah, doa ibu kita, doa saudara kita, doa adik kita, kakak kita yang mendoakan kita agar kita bisa ketemu dengan Ramadan tahun. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Boleh jadi inilah kesempatan terakhir kita Ramadan. Tapi pastinya kita berharap bisa ketemu setiap tahun. Kita berdoa juga pada Allah, mudah-mudahan wabah pandemi ini Allah cepat angkat dari negeri kita dan dari seluruh penjuru dunia. Sehingga kita bisa kembali sholat secara normal, bisa beribadah secara normal, bisa kuliah secara normal, bisa mencari rezekinya Allah secara normal. Yakin dan percayalah bahwa semuanya Allah yang mengaturnya, hanya kepada Allah kita minta dan bermohon sekali lagi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, Allah berikan kekuatan, kesembuhan, dan kita berharap mudah-mudahan kebaikan dan keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum ajal kematian menghampiri kami ya Rabb. Beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum tubuh kami dimasukkan ke dalam liang kubur ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup kami ya Rabb. Sebelum kematian tiba ya Rabb, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ya Razzaq, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah pada kami dan keluarga kami ya Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta yang Kau haramkan ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta riba yang Kau haramkan ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami di dunia dan akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini ya Rabb. Satu harapan kami pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kekuatan ya Rabb, kesehatan ya Rabb, kemudahan ya Rabb untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin ya Rabb. Dan terimalah kelak ya Rabb ibadah Ramadan kami ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang bertakwa yang Kau jamin kebahagiaan dunia dan akhirat ya Rabb.
Kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan dan panggil kami semua ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah wa rabbul ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami umat Islam terbesar di negeri ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kalau boleh kami minta dan bermohon padamu ya Rabb. Hanya Engkau tempat kami bersujud, hanya Engkau tempat kami mengadu ya Rabb. Angkatlah wabah ini dari negeri kami dan negeri muslim dan seluruh penjuru dunia ya Rabb. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, yang meninggalkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ya Rabb, berkahi kami di bulan Sa'ban ini Rabb, sampaikan umur kami di bulan Ramadan ya Rabb. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Rabb. Kami rindu ya Rabb untuk bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini Rabb. Kuatkan tubuh kami, kuatkan fisik kami ya Rabb. Beri kami kemampuan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini Rabb, dan anugerahkan ketakwaan bagi kami dan keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Terima kasih adik-adik sekalian, mudah-mudahan berkah. Kita doakan juga siapapun yang telah menyumbang untuk masjid ini, yang telah berbuat kebaikan untuk masjid ini, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan kuburan yang sudah meninggal, dan mudah-mudahan kebaikan daripada pahala orang-orang yang beribadah di masjid ini menjadi kebaikan bagi orang yang telah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada malam hari ini. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, baik secara langsung maupun via online. Dan apabila saya selaku MC terdapat kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melaksanakan halal bihalal dan foto bersama. Balik arah sini aja. Iya. Nanti teman-teman berbalik aja.